Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya sayangi, para peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Skadau, angkatan berapa ini? Saya nggak hafal angkatannya. 134, Bu. 134 ya, kelompok 3 ya Bapak Ibu ini ya. Ya, siap Bu. Kelompok 3, baik, senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu di sini. Kesempatan sinkronus untuk agenda 2. Ini tentunya kesempatan kedua Bapak Ibu melakukan pembelajaran sinkronus ya. Telah sebelumnya sudah melakukan sinkronus di agenda 1. Jadi senang sekali ya saya berkesempatan untuk berada di sini untuk mendampingi Bapak Ibu menyelesaikan tugas kita terkait fasilitasi agenda 2. Ya, oke, baik. Memang waktu kita pendek, tapi saya nggak mungkin ya kalau belum kenalan Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu kenalan namanya, kemudian tugas di mana sebagai apa gitu ya, singkat aja. Silakan dari Pak Muhammad Akbar. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Saya berasal dari Mempawah. Saya tugas di RSUD Skadau sebagai ahli pertama sanitarian Bu. Sanitarian. Oke, baik. Dari Mempawah, jadi ini baru saja tinggal di Skadau gitu ya? Siap Bu. Oke, baik. Berikutnya ada Dr. Weni Rupina, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dr. Weni Rupina. Saya berasal dari Skadau. Saya bertugas di Puskesmas Tapang Proda. Terima kasih. Puskesmas ya, oke. Baik, berikutnya Dr. Yamerianti. Perkenalkan Ibu, saya Ria Merianti, asal dari Pontianak. Saat ini bertugas di RSUD Skadau. Oke, di IGD atau di Polri? Di IGD, Bu. Oke. Baik, berikutnya Hendrikus Nara. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Hendrikus Nara. Saya berasal dari Cinta. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Skadau, Seksi Promosi Kesehatan, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Oke, Promkes ya? Ya, Bu, Promkes. Baik. Berikutnya Dwi Cahya Adi. Masih mute, Bapak? Masih mute? Tekan saja tombol spasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Haji Wijayanto. Saya berasal dari Sintang. Saya bertugas di Puskesmas Balai Sukwa sebagai perawat ahli pertama. Oke, di Puskesmas perawat ahli. Oke, baik. Berikutnya Theodora Wike. Selamat pagi, Bu. Nama saya Theodora Wike Dwisari, asal dari Skadau, bertugas di Puskesmas Sebetung, Belitang Hulu, Kabupaten Skadau. Sebagai dokter. Dokter umum ya? Ya, dokter umum. Oke. Baik, berikutnya Hilgardis. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Hilgardis, biasa dipanggil Gardis. Asal saya dari Landak. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Skadau sebagai ahli pertama nutrisionis. Terima kasih. Nutrisionis, oke, baik. Ini banyak yang lintas kabupaten ya, tugas dan ininya. Oke, baik, berikutnya Evi Puspita Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Evi Puspita Dewi, asal saya dari Kabupaten Sanggau. Saat ini saya bertugas sebagai perawat ahli pertama di Puskesmas Sarawak, Skadau Hulu. Sarawak, ya, iya. Oke. Ya, makasih, Ibu. Sama berikutnya Jessie Olivia.
Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Jessi Olivia. Saya bertugas di Puskesmas Sekadau, asal dari Sanggau, sebagai perawat ahli pertama. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih perawat ahli ya. Berikutnya Syarifah Yulianti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Syarifah Yulianti, asal Sekadau. Sekarang bertugas sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Simpang 4. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Sudah semua kan? Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Jadi saya berhadapan dengan tenaga kesehatan ya di kelompok 3 ini. Baik, semuanya 10 orang adalah tenaga kesehatan. Baik, sebelum mulai, ya tentu saja kita juga kenalan ya. Oke. Share screen. Oke, ini profil saya ya Bapak Ibu. Jadi ini nama lengkap saya. Saya lahir di Brebes 51 tahun yang lalu ya. Saat ini saya bertugas sebagai Widaiswara ahli utama di BPSDM Provinsi Kalbar. Dan ini suami saya, beliau adalah dokter spesialis radiologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso di Pontianak ya. Jadi sama-sama tenaga kesehatan ya, rekan sejawat Bapak Ibu semua. Dan saya tinggal di Paris 2. Pendidikan terakhir saya adalah program doktoral di Universitas Negeri Jakarta dengan major pendidikan. Dan ini nomor kontak yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk nanti mengumpulkan tugas ya. Karena LMS-nya bermasalah, jadi kita mesti menggunakan cara manual katanya ya. Petunjuk dari LAN seperti itu. Maka ini email dan nomor kontak yang bisa dipergunakan nanti untuk Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Oke. Kemudian Bapak Ibu saya akan stop share. Gini, dari saya pendalaman, saya pikir saya tidak perlu bertanya lagi di kelompok ini, pasti kondisinya sama, yaitu Bapak Ibu tidak bisa mengakses LMS ya. Saya sebenarnya sudah mengupload seluruh tugas agenda 2 di sana, tetapi karena Bapak Ibu tidak bisa mengakses, tentu saja Bapak Ibu gagal untuk download tugas, maka saya akan bagikan materi dan tugas di sini ya. Karena filenya agak besar, Bapak Ibu mohon bersabar. Oke, saya akan bagikan tugasnya dulu ya. Oke, Bapak Ibu lihat ya di kolom chat ya, muncul ya. File-filenya akan saya masukkan di situ. Bapak Ibu silahkan download. Kita gunakan cara manual seperti saran dari Lembaga Administrasi Negara ya Bapak Ibu. Semuanya bisa mengakses, kelihatan? Siap, bisa, Bu. Oke, bagus ya.
kasih Pak, tenang Pak, nanti kita ambil. Oke, Bapak Ibu, saya sudah upload 3 tugas dan 5 materi. Udah muncul semua di layar Bapak Ibu? Siap, tidak Bu. Sudah Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke ya. Baik, nggak ada yang kesulitan ya. Kalau ada yang kesulitan, kalau salah satu teman sudah dapat, silahkan di-share kepada yang lain. Di kelompok saya tentu saja ya, yang tutornya saya. Kalau tutornya lain mungkin tugasnya berbeda. Nanti dia salah ngerjakan tugas. Oke, baik. Sekarang saya akan coba memberikan penjelasan terkait tugas ini, Bapak Ibu ya. Saya akan coba dulu buka tugas ini. Tunggu, sabar dulu. Oke, saya akan share screen. Oke. Nah, perhatikan. Ini adalah tugas kelompok ya, Bapak Ibu. Tugas kelompok untuk Bapak Ibu membuat video implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar aneka. Saya bacakan dulu. Pertama, setiap kelompok membuat atau merekam video berisi role play penerapan nilai-nilai aneka dalam pelaksanaan tugas. Bu, kok membuat? Iya, bisa kan Bapak Ibu bisa pakai animasi kalau mau pakai animasi. Kalau merekam berarti Bapak Ibu yang memerankan ya, merekam. Bapak Ibu memerankan role play direkam. Jadi pada saat Bapak Ibu menerapkan nilai-nilai aneka dalam pelaksanaan tugas. Jadi harus sesuai nih dengan tugas Bapak Ibu ya, yang di Puskesmas ya di Puskesmas, kalau di rumah sakit di rumah sakit. Dan Bapak Ibu memang boleh memilih ya, boleh memilih di mana. Tapi kalau tenaga kesehatan kan tentu harus relevan ya. Benar-benar nyata, real, seperti bagaimana Bapak Ibu bertugas. Durasi videonya 5 menit aja maksimal. Dan kemudian bentuk filenya MP4. Kemudian Bapak Ibu videonya di-upload di YouTube. Kemudian karena ini saya perlu jelaskan, ini kan tulisannya sematkan link ke LMS, tentu saja ini harus diabaikan karena LMS-nya down dan Bapak Ibu baru buka tugas ini selesai sinkronus. Jadi batas waktunya diabaikan, Bapak Ibu kirim tugasnya ke WA saya. Ya. Dan tembuskan juga ke WA panitia supaya panitia juga sudah tahu bahwa Bapak Ibu sudah kumpulkan tugas ini, ya. Yang dikirimkan apanya? Linknya aja Bapak Ibu ya. Link dari video yang sudah Bapak Ibu upload ke YouTube. Dalam tugas pada saat Bapak Ibu upload, beri hashtag. Hashtag ini ya. Hashtagnya tugas aneka Bu Sofi. Tolong tambahkan satu lagi hashtag tugas Bu Sofi. Catat. Karena ini nggak ada di sini. Jadi satu tugas aneka Bu Sofi, lalu tambahkan lagi hashtag tugas Bu Sofi. Kemudian waktu paparan ini juga diabaikan saja karena kita sudah terlambat ya. Dan kriteria penilaiannya adalah yang pertama keterkaitan substansi aneka ya. Jadi substansinya dulu nih, nilai anekanya. Kemudian kerjasama dan kekompakan kelompok. Kemudian estetika video ya, Bapak Ibu juga perlu. Ini soal pelayanan publik nih, bagaimana Bapak Ibu menampilkan diri ya. Kemudian saya akan menganalisis, mengevaluasi jumlah viewernya di YouTube selama periode latsar. Ya, saya akan lihat nanti ketika Bapak Ibu seminar LA, ya, ini berapa? Sehari sebelum seminar LA, viewernya berapa? Gitu. Ini cara kita mempublis ya, Bapak Ibu, nilai-nilai aneka, gitu ya, nilai-nilai PNS yang karakter-karakter aneka yang perlu masyarakat juga tahu, gitu ya. Oke, untuk tugas ini dulu ada pertanyaan enggak? Udah jelas belum? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya beralih penjelasan tugas berikutnya. Cukup jelas? Untuk ya, waktu silakan. Pengumpulannya, Bu? Ya, tadi saya sudah sepakati dengan kelompok 2. Bapak Ibu kan akan masuk kelas lagi di tanggal 4 ya, Bapak Ibu. Untuk Ya, agenda 3. Jadi sebelum agenda 4 itu dimulai, Bapak Ibu sudah kumpulkan tugas ini.
Jadi saya tadi sepakati dengan kelompok 1, Bapak Ibu kumpulkan ini tanggal 3 itu adalah hari Minggu, paling lambat jam 4 sore. Tentu saja kalau besok Bapak Ibu sudah selesai ya silahkan monggo ya, tapi batas paling lambatnya adalah pada tanggal 3 jam 4 sore. Selanjutnya kan Bapak Ibu harus fokus untuk agenda berikutnya. Jadi itu harus selesai di situ ya. Oke. Dipahami? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Halo? Sudah, tadi Bu. Ya, tadi ada pertanyaan begini, Bu. Ngerjainnya gimana, Bu? Apa harus kumpul atau enggak? Nah, situasi sekarang Bapak Ibu jika tidak memungkinkan untuk Bapak Ibu bertemu, maka silahkan Bapak Ibu atur ya. Jadi misalnya Bapak Ibu akan syuting mandiri, masing-masing orang syuting untuk satu nilai. Maaf. Untuk satu nilai. Misalnya itu kan ada 5 nilai. Jadi Bapak Ibu misalnya satu orang memerankan itu di tempat tugas masing-masing. Tapi kalau saya perhatikan tadi kan Bapak Ibu banyak yang berada di rumah sakit. Misalnya kan ada berapa orang ya berada di satu tempat tugas. Tentu Bapak Ibu bisa bergabung bersama. Kalau Bapak Ibu sendirian, maka Bapak Ibu perlu pemeran pembantu nih untuk, kan Bapak Ibu nggak mungkin namanya memerankan, tentu biasanya ada interaksi dengan orang lain ya. Nah, kalau misalnya orang lainnya itu nggak ada kawannya, gimana Bu? Kawannya masing-masing. Ya, Bapak Ibu bisa menyertakan orang lain, jadi figuran. Ada figurannya gitu ya, yang bisa Bapak Ibu ajak untuk memerankan satu adegan. Itu. Nanti baru Bapak Ibu di proses editing, Bapak Ibu gabungkan. Sehingga menjadi satu kesatuan role play semua nilai aneka ya. Kalau misalnya Bu yang bisa kumpul tuh kayaknya 2 orang aja, ya nggak apa-apa. Yang 2 orang itu ada yang kumpul, yang lainnya satu-satu, ya itu terserah ya. Bagaimana strategi dan kesepakatan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah ini. Pak Robert, kok saya cium bau rokok ya? Jadi batuk, Pak. Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak sensitif dengan asap rokok. Jadi demikian penjelasan tugas ini. Sudah cukup jelas ya. Saya akan lanjut untuk tugas berikutnya. Kemudian tugas individu. Ini, Bapak Ibu udah lihat ya di layar saya? Udah lihat layarnya berubah? Udah, Bu. Udah. Oh ya, Bapak Ibu kalau lagi Zoom meeting, kalau Bapak Ibu ingin merespon sebentar, kan Bapak Ibu posisi default-nya kan mute ya, di mute semua. Kalau kan saya nanya, Bapak Ibu dengar nggak? Mau jawab dengar. Bapak Ibu tekan aja spasi, tombol spasi di laptopnya. Itu akan membuat Bapak Ibu suaranya terdengar. Nanti kalau sudah selesai jawab, bisa Bu, gitu. Bapak Ibu lepaskan lagi. Itu cara yang praktis. Ya. Saya coba dulu. Bapak Ibu bisa lihat layar saya berubah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Apakah terasa lebih mudah menggunakan spasi untuk menjawab? Iya, Bu. Terasa lebih mudah. Ya, oke. Tips berguna ya, Bapak Ibu nanti kalau sana Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu WI itu kalau tutor ya, kalau dari sini Bapak Ibu nyebutnya tutor. Kalau nggak ada respon dari Bapak Ibu kan kita bingung juga. Udah dengar belum? Udah keluar belum gambarnya? Udah bisa lihat belum kan? Jadi kadang-kadang perlu respon. Jadi untuk merespon, karena Bapak Ibu kalau posisinya unmute kan bisa ribut, banyak suara bocor ya. Jadi itu cara yang tepat. Oke. Nah ini tugas individu. Tugas individu ini Bapak Ibu membuat resume khusus untuk anti korupsi. Jadi resume pembelajaran anti korupsi. Jadi setiap Bapak Ibu membuat video yang berisi penjelasan tentang materi anti korupsi ya. Materinya sudah saya sampaikan tadi itu di slide.
Dan disertai ini, pernyataan sikap pribadi. Jadi Bapak Ibu punya sikap seperti apa kepada korupsi ya. Jadi setelah menjelaskan materi, ada pernyataan sikap pribadi. Kalau ini pendek aja karena hanya Bapak Ibu sendiri. Videonya maksimal 3 menit, filenya MP4, diupload ke YouTube, nanti dikirim ke WA saya dan WA panitia. Kemudian juga nih, video ini juga diupload di postingan feed Bapak Ibu di Instagram. Ya, Bapak Ibu juga harus tag Instagram saya, ini Instagram saya, Dr. Sofiati. Di tag, kemudian tugas ini diberi hashtag ini. Wajib hashtag ini. Wajib hashtagnya adalah tugas Bu Sofi dan CPNS anti korupsi. Baik upload di YouTube maupun upload di Instagram. Bapak Ibu tahu tugas ini Bapak Ibu nanti rekapnya akan disampaikan ke KPK. Ya, jadi karena saya adalah penyuluh anti korupsi tersertifikasi dari KPK, jadi saya melaporkan rekap tugas yang telah dibuat oleh peserta kepada KPK. Jadi Bapak Ibu silahkan buat dengan baik ya. Waktu paparan ini abaikan saja karena berarti Bapak Ibu tidak ada bisa memaparkan, saya hanya akan melihat atau Bapak Ibu nanti saling melike ya. Jadi supaya likersnya banyak itu Bapak Ibu berbagi dan berbagi kemana-mana gitu supaya pada saat saya mengevaluasi di akhir diklat nanti jumlah likes-nya banyak. Artinya sudah banyak orang yang sudah melihat dan membaca apa yang Bapak Ibu tuliskan tentang anti korupsi. Artinya Bapak Ibu mempublikasikan ya nilai-nilai anti korupsi. Seperti itu. Semakin banyak masyarakat yang tahu, semakin baik. Oke, untuk tugas ini jelas sudah? Ya Bu, jelas Bu. Oke, bagus. Siap, jelas Bu. Terima kasih. Kemudian tugas yang berikutnya, Bapak Ibu membuat learning journal. Sebenarnya ini kemarin tuh learning journal harian ini dibuat setiap hari, tapi kalau Bapak Ibu ini buat satu aja deh lah, nggak apa-apa ya. Ini dibuat dalam bentuk rekaman suara ya, Bapak Ibu, filenya MP3. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran. Baik itu substansi materi yang telah berhasil Bapak Ibu pelajari ya, maupun prosesnya. Proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus. Tentu saja di titik ini Bapak Ibu kan sudah membaca dan mengupload seluruh materi dari MOOC ya. Sebelum Bapak Ibu ujian substansi, evaluasi substansi, itu seluruh materi sudah Bapak Ibu upload. Nah, proses bagaimana Bapak Ibu upload, apa kendalanya, apa kemudahannya, kemudian apa yang bisa Bapak Ibu baca dari materi itu, substansi apa yang berkesan ya, kemudian apa yang bisa Bapak Ibu serap, apa yang bisa Bapak Ibu maknai gitu ya. Coba buat secara pribadi personal, nggak usah ngomong teori gitu, nggak usah cerita tentang blended learning adalah sinkronus adalah ya saya udah tahu apa itu sinkronus ya gitu. Kadang-kadang peserta ada yang malah jelasinya sinkronus ini adalah pembelajaran yang nggak usah gitu. Langsung aja ke materi dan pengalaman belajar ya. Durasinya 3 menit dan waktu pengumpulan tadi ini abaikan saja, ini dikumpulkan tadi tanggal 3 jam 4 sore paling lambat ya. Oke. Sudah deh, itu tugasnya semua. Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ingin menampung dulu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan maupun apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan,
terkait proses yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, dan ini kesempatan ketika Bapak Ibu bertemu dengan tutor, mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu perjelas gitu ya. Sebelum saya melanjutkan, silahkan kalau ada. Pak Darmawan, mohon maaf Pak, jangan merokok di dalam Pak, batuk saya Pak. Ah, kok keciuman baunya? Mohon maaf Pak. Ampun. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya akan masuk ke materi ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 materi yang ada di mata diklat aneka ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah lihat layar saya belum Bapak Ibu? Belum ya? Saya belum share screen. Siap, belum, Bu. Ya, oke, sabar. Ya, belum, Bu. Ya. Sekarang sudah dong ya? Sudah? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Ini sudah. Nah, ini hasil belajarnya ya. Hasil belajar dari mata diklat anti korupsi adalah Bapak Ibu diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah dan jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Agak berat. Mampu mencegah terjadinya korupsi. Itu harapannya kepada Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti sesi pembelajaran anti korupsi. Oke. Saya akan lewatkan. Nah, saya akan di sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Tahu dong ya gambar ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa Bapak Ibu? Tembok besar. Tembok besar Cina. Oke, bagus. Tembok besar Cina. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mungkin tahu fakta-fakta tentang tembok besar Cina. Apa fakta yang Bapak Ibu ketahui tentang tembok besar Cina ini? Apa misalnya? Halo? Nggak ada tahu sama sekali? Nggak pernah dengar? Nggak pernah baca? Masa ya? Apa yang Bapak Ibu tahu? Salah satu keajaiban dunia. Oke, Bu Gardis, ini salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke, sip, bagus. Apalagi yang Bapak Ibu tahu? Apa ya? Halo? Halo? Masa nggak ada tahu sama sekali? Ayo dong Bapak Ibu. Udah saya kasih tips cara menjawab, yaitu menekan tombol space. Ayo tekan tombol space-nya. Ini jawaban biasa aja, nggak usah takut, nggak akan dinilai bagaimana. Ya, apa sih yang Bapak Ibu tahu? Kalau saya tahu, ya itu ada di Cina, misalnya itu temboknya gede, apa-apa gitulah misalnya. Ya, apa Bapak Ibu? Tembok terpanjang, Bu. Tembok terpanjang, Bu Jesi, ya betul. Ini tembok terpanjang, tembok besar Cina adalah yang existing itu memang sekarang tinggal 5.000 sekian. Tapi tembok ini kalau meliputi seluruh lembah dan tebing yang dilewatinya itu panjangnya itu 8.000 lebih kilometer. Jadi kalau 8.000 kilometer itu Pulau Jawa dari Jakarta sampai Surabaya itu 800-an kilometer, maka bolak-balik Jakarta ke Surabaya, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Surabaya 10 kali. Nah, itu panjangnya tembok ini, panjang sekali, ya. Terus apa lagi yang Bapak Ibu tahu? Halo? Dibangun untuk menangkis serangan musuh.
Oke. Ini tembok dibangun dengan maksud untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Pada saat itu adalah bangsa-bangsa nomaden ya yang berada di sekitar Cina ya. Jadi ini adalah sistem yang dibuat sebagai pertahanan negara dari musuh. Oke, bagus sekali. Apalagi Bapak Ibu? Jadi tembok ini Bapak Ibu tingginya antara 7 sampai dengan 15 meter. Bapak Ibu lihat gerakan mouse saya ya? Kelihatan, Bu. Lihat, oke. Jadi dari mulai 7 sampai dengan 15 meter di beberapa titik tertentu, artinya tinggi tembok ini sulit untuk dipanjat. Ya, kalau manusia misalnya rata-rata tingginya 180 160, maka susah untuk memanjat ini tanpa alat bantu. Kemudian tembok ini lebarnya berkisar dari mulai 3 meter sampai dengan 8 meter dengan komposisi yang padat. Artinya sulit sekali untuk menembus atau melubangi tembok ini. Karena dibangun dengan material padat, batu, dan diseling-seling selalu dengan benteng, di mana penjaga akan berada di benteng-benteng ini seperti ini untuk mengawasi. Dan tembok ini dibangun di topografi yang tertinggi di setiap wilayah yang tertinggi gitu ya, mengelilingi Cina tapi dibangun di topografi tertinggi sehingga mudah mengawasi pergerakan musuh dari bawah. Jika mereka ada musuh datang mau masuk, maka mereka bisa lebih dulu melumpuhkan musuh karena kelihatan, dan musuhnya lagi manjat kepayahan dia udah dulu karena letaknya di atas ya. Dan tembok ini Bapak Ibu masa pembangunannya itu hampir ribuan tahun ya, melewati beberapa dinasti. Jadi dibangun perlahan-lahan dengan tenaga kerja jutaan manusia dan korban manusianya juga sangat banyak. Banyak sekali tenaga kerja yang harus berkorban nyawa pada saat pembangunan tembok ini. Jadi tembok ini dibangun dengan tujuan yang sangat bagus untuk melindungi negara dengan seluruh sumber daya maksimal ya, manusia yang mengorbankan diri banyak gitu ya. Sampai terbangunlah tembok ya. Yang sekarang sih jadi kawasan wisata ya. Tapi pada zaman itu ini adalah sistem pertahanan yang sempurna untuk melindungi negara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Nah, ini faktanya. Ternyata dalam 100 tahun pertama musuh berhasil masuk sebanyak 3 kali. Bukan dengan cara dirubuhkan, itu hal yang sulit ya. Namun dengan cara memberi gratifikasi kepada penjaga benteng. Jadi kerja jutaan manusia, pengorbanan ribuan nyawa untuk mempertahankan negara itu sia-sia karena beberapa oknum yang korupsi. Kalau penjaga bentengnya yang memang bertugas harusnya mengusir musuh, tetapi mengizinkan musuh masuk dengan dia mendapatkan keuntungan pribadi, maka itulah efeknya. Ya, begitu dahsyatnya akibat korupsi kepada negara. Sia-sia kan, dibangun ribuan tahun sebesar itu. Hanya karena beberapa orang yang menginginkan uang, menginginkan keuntungan pribadi, maka semuanya jadi sia-sia. Oke, ya. Saya akan sampaikan, ini adalah infografik kasus korupsi yang saya rangkum dari KPK, info di KPK, sepanjang tahun 2018. Bapak Ibu perhatikan di sini. Pada awal tahun ya, di Januari, ditangkaplah Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dengan barang bukti 1,6 miliar dan 6 mobil mewah. Untuk kasus suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri. Kemudian
pada tanggal 3 Februari, KPK kembali menangkap Bupati Jombang pada kasus suap perizinan dan penempatan jabatan di Kabupaten Jombang dengan barang bukti 25,5 juta dan 9.500 US dollar. Pada tanggal 11 Februari, Bupati Ngada ditangkap. Barang buktinya 2 ATM pada kasus suap proyek di Kabupaten Ngada. Kemudian tanggal 13 Februari, ditangkap lagi nih Bupati Subang. Ini masih Februari ya Bapak Ibu, selisih hari aja. Barang buktinya ini kasusnya suap perizinan. 14 Februari ditangkaplah Bupati Lampung. Barang buktinya 1,16 miliar pada kasus suap persetujuan pinjaman daerah. Lalu 28 Februari Wali Kota Sendai. Lanjut, Bapak Ibu, daftarnya masih panjang. Di bulan Maret, Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Tangerang. 11 April, Bupati Bandung Barat ditangkap. 4 Mei, anggota Komisi DPR. 15 Mei, Bupati Bengkulu ditangkap. 23 Mei, Bupati Buton Selatan. 4 Juni Bupati Purbalingga. Sudah selesai? Belum. Masih panjang infografiknya. Ya. Juni Wali Kota Blitar. 5 Juli Gubernur Aceh, Bapak Ibu masih ingat ya, dana otonomi daerah. Gubernur sedang menjabat ditangkap. Kemudian anggota DPR 14 Juli, kemudian Bupati Labuan Batu, kemudian Kalapas Sukamiskin, kemudian Bupati Lampung Selatan, suap pengadaan barang jasa. Masih lanjut, di Agustus, Hakim Pengadilan Negeri Medan, barang buktinya 150.000 dolar Singapura. Kemudian 3 Oktober, Kepala Kantor Pajak Ambon. 4 Oktober Wali Kota Pasuruan. Terus 15 Oktober Bupati Bekasi kasus suap Meikarta, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, Kota Baru Meikarta. Barang buktinya 90.000 dolar Singapura, 530 juta dan 2 mobil. Lalu Bupati Cirebon, lalu Ketua Komisi B masih lanjut. Ada Bupati Fakfak, ada Ketua Majelis Hakim, ada Bupati Cianjur, ada Deputi 4 Kemenpora. 30 Desember akhir tahun, Kepala Satker Kementerian PUPR dengan barang bukti seperti ini. Jadi kalau tadi ya kita di Cina dalam 100 tahun ada 3 penjaga yang disuap. Kalau di Indonesia setahun berapa ini? Ya, Bapak Ibu. Terus apakah ini sudah berhenti? 2019 bagaimana Bapak Ibu? 2020 bagaimana? 2021 bagaimana? Apa ini sudah berhenti? Ini masih tetap berlangsung kan ya Bapak Ibu. Jadi dari infografik tadi ya Bapak Ibu, kalau direkap itu ada 121 orang tersangka. Ada kepala daerah sekian, ada swasta, ada DPR RI, DPRD, eselon 1, 2, 3, advokat. Dengan total barang bukti 24,47 miliar, ada 14.000 US dollar, ada Singapura dolar. Mengapa mereka gunakan Singapura dolar dan US dollar? Karena kalau pakai rupiah, gembolannya terlalu gede, Bapak Ibu. Rata-rata suap ini kan nggak mungkin transfer karena akan terlacak. Jadi biasanya mereka memberikan dalam bentuk cash. Kalau cash itu terlalu gede, kreseknya ya akan terlalu menonjol. Jadi mereka menggunakan dolar Amerika karena $1 15.000 dan pecahan terbesarnya itu $100. Jadi selembar itu udah 1,5 juta. Ya, kalau di Indonesia 15 lembar, dia 1 lembar nilainya sama.
Kalau dolar Singapura, $1 sekitar 10.000. Tetapi pecahan terbesarnya adalah $1.000. Jadi $1.000 dikalikan 10.000. Jadi 1 lembar udah berapa? 10 juta ya Bapak Ibu ya. 1 lembar 10 juta. Maka biasanya digunakan ini, lembar dolar-dolar ini untuk kasus suap. Oke. Nah, berikutnya saya ingin cerita ini. Jadi di Jepang, Bapak Ibu, Jepang itu banyak menggunakan transportasi bawah tanah, menggunakan subway. Mereka sangat mengandalkan transportasi kereta, ya. Kereta di Jepang sangat tepat waktu, sehingga kalau di stasiun di Jepang itu mereka menuliskan waktu kedatangan kereta itu sampai ke detiknya, Bapak Ibu, ya. Kereta dari Osaka akan tiba di stasiun ini pada pukul 14.36.20. Gile kata saya. 20 detiknya ditulis, itu nggak meleset Bapak Ibu ya. Begitu titik 20 detik itu diam keretanya masuk. Jadi sangat tepat waktu. Maka di sana itu manusia di Jepang, penduduk Jepang itu banyak sekali mengandalkan transportasi kereta. Manusia di Jepang aktivitasnya banyak di bawah tanah ya Bapak Ibu. Karena kalau dilihat di atas tuh, kalau di aspal gitu ya, pakai mobil nggak begitu rame. Tapi di bawah tanah luar biasa manusia, padat sekali. Dan memang semua fasilitas di bawah itu juga tersedia. Jadi ada mall, ada semualah, pameran mobil pun ada di bawah tanah rupanya, saya baru lihat. Saya bertepatan sempat ke sana tahun 2019 yang lalu ya, sebelum COVID. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sana itu di setiap stasiun Jepang yang menghubungkan tiap stasiun ada tempat seperti ini. Ini namanya Lost and Found Center. Ini sebuah tempat layanan masyarakat yang berfungsi untuk mengamankan dan menyimpan barang-barang yang hilang atau yang telah ditemukan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kegugupan ya, semua masyarakat cepat kelihatan selalu tergesa-gesa. Mereka ketinggalan barang, laptop, ataupun HP, ya. Maka barang itu akan, kalau tidak diambil juga, akan dikumpulkan oleh petugas di sini. Atau kalau Bapak Ibu yang menemukan, ya Bapak Ibu boleh melaporkan ke sini bahwa saya menemukan ini. Lalu petugas di sana akan memberikan label seperti ini contoh barang-barang ada di rak mereka, ya apa-apa saja banyak sekali. Memberi label siapa yang menemukan, alamatnya mana, emailnya apa, ditemukan di mana, kapan waktunya, kondisi barangnya seperti apa. Ini ada catatannya, ada label. Lalu petugas ini kalau Bapak Ibu merasa kehilangan barang, Bapak Ibu tinggal mendatangi nih tempat ini. Saya kehilangan barang-barangnya apa, sampaikan. Nanti petugasnya akan menemukan. Atau Bapak Ibu nggak perlu datang, tapi menghubungi. Ya, menghubungi, baik itu email atau telepon, ke layanan ini menyatakan barang Anda tertinggal. Nanti mereka akan mengirim, Bapak Ibu. Kalau udah ketemu dengan spesifikasi yang sesuai, mereka akan mengirim barang Bapak Ibu ke lokasi alamat Bapak Ibu. Teman saya ada ketinggalan koper dan kopernya diantar sampai ke hotel. Ya. Saya tanya, kira-kira kalau di tempat Bapak Ibu kalau ketinggalan HP apa yang terjadi? Ketinggalan HP di pasar, Bapak Ibu lagi belanja, ketinggalan. Apa yang terjadi? Hilang, Bu. Hilang, ya. Kalau di Jepang nggak akan hilang. Karena di Jepang setiap warga terbiasa tidak menyentuh barang orang lain yang tertinggal. Apa yang kita pelajari dari ini? Bahwa orang Jepang itu sangat jujur. Sangat jujur, satu. Dan kedua, dengan tingginya pelaporan di mana barang-barang yang ketinggalan itu banyak, terkumpul di kantor ini ya, itu menandakan tingginya kepedulian masyarakat Jepang dengan barang orang lain yang tertinggal. Jadi ada
perasaan peduli kepada nasib orang lain, kesulitan yang orang lain hadapi kalau mereka tidak mengembalikan ini. Sikap jujur, peduli itu adalah 2 indikator nilai anti korupsi. Maka Bapak Ibu pada tahun 2018 tingkat kriminalitas di Jepang turun. Hanya 0,3% dari 100.000 orang. Jadi kecil sekali ya. Nggak ada pencurian gitu kan. Kalaupun 0,3% ini itu adalah biasanya kasus pelecehan seksual Bapak Ibu ya. Seksual harassment gitu di tempat umum atau apa gitu. Hampir nggak ada pencurian atau. Lalu bagaimana kalau barangnya ini kemudian nggak ada yang ngambil? Apabila sampai 6 bulan barangnya masih di sini, maka petugas akan menghubungi orang yang menemukan. Kemudian ditawarkan, apakah Bapak mau memiliki barang ini? Yang melapor. Kalau mau, barangnya akan dikirimkan kepada yang melaporkan, tadi alamatnya dia kasih. Kalau dia tidak mau, ya rata-rata nggak mau ya, bukan barangnya. Maka pihak Lost and Found Center akan melelang barang itu, dan hasilnya digunakan untuk biaya operasional kantor ini. Jadi ini pembelajaran dan teladan kejujuran dari negeri Sakura ya Bapak Ibu. Oke. Kalau Bapak Ibu ya misalnya suaminya atau istrinya yang bekerja itu pulang bawa duit segini nih kira-kira segini nih. Begini segini kira-kira lebih gede nggak dari gaji Bapak Ibu saat ini? Jumlahnya. Lebih banyak apa enggak? Kayaknya lebih banyak lah. Kayak Lebih banyak lah Bu kayaknya dulu. lebih banyak ya. Terus pulang bawa uang nih segini. Responnya gimana Bapak Ibu kalau ada datang bawa uang segitu? Kebetulan pas di rumah lagi ada yang perlu gitu. Kulkas kemarin tuh rusak kayaknya perlu beli yang baru gitu ya. Oh kebetulan lah pas ini alhamdulillah ada uang rezeki gitu. Gitu ya biasanya ya. Ya kan? Iya Bu. Tapi pasti ditanya dapat uang dari mana gitu. Oke. Ya itu bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita mesti waspada ketika itu adalah bukan jumlah yang wajar yang sepanjang kita tahu karena kita PNS ya, sumber penghasilan kita jelas. Kalau ada hal yang sepertinya mencurigakan, ini kok uangnya segitu, itu harus ditanya dari mana. Istri yang baik selalu bertanya sebelum ikut ditanyai ketika suaminya jadi tersangka. Ya kan? Oke, baik. Oke, saya akan skip saja ini. Tunggu Bapak Ibu. Saya harus memilih apa yang akan disampaikan karena waktu kita tinggal 45 menit. Oke, ya. Berikutnya saya akan membahas tentang apa yang ini materinya udah ada ya Bapak Ibu bisa lihat di materi yang saya kirim tadi, tapi saya akan membahas beberapa. Mana dia? Ya, Bapak Ibu sabar. Oke. Oh, tunggu. Saya harus pastikan share sound juga. Soundnya. Oke, saya akan putar videonya sangat pendek. Jadi Bapak Ibu jangan kehilangan momennya ya. Mari kita simak bersama. Nanti saya akan minta tanggapan Bapak Ibu terhadap video ini ya. Apa yang bisa Bapak Ibu maknai, apa yang bisa Bapak Ibu tangkap kesannya dari video ini. Oke.
Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang silahkan Bapak Ibu siapa yang ingin menyampaikan apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari video pendek tadi. Silahkan. Baik, Bu. Akbar mau menjawab, Bu. Oke, silakan Pak Akbar. Ya. Yang bisa Akbar dapatkan dari video tersebut, orang tersebut itu menggunakan suatu kemampuan dia yang dia dapat untuk membuat kejahatan, sehingga dia terlena dengan kekuasaannya itu sehingga menjerat dirinya sendiri, Bu. Oke. Ya, mendapatkan kekuasaan, kemudian dia mempergunakan kekuasaan itu sampai dia terjerat gitu ya. Ya, Bu. Oke. Bagus. Next, berikutnya silahkan. Silakan Bapak Ibu. Masa udah nonton gitu nggak ada kesannya sama sekali? Pasti ada lah. Nggak usah takut-takut ya Bapak Ibu. Keaktifan Bapak Ibu tidak dinilai loh di sosiometri ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak merespon itu kan hal yang sangat mudah ya. Apa yang sudah Bapak Ibu saksikan tinggal Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Kecuali Bapak Ibu tadi nggak nonton gitu ya. Nonton hal lain, saya ngomong Bapak Ibu ke lain, mungkin Bapak Ibu nggak ngeh apa yang saya sampaikan. Tapi kalau dengan apa yang tadi dilihat dan sesuai dengan apa yang kita bahas, pasti yakin saya sebenarnya Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Jadi nggak usah sungkan gitu ya. Oke, silakan. Saya mau menjawab, Bu. Oke, nggak apa-apa, bergilir. Kita Pak Hendri Kusnara dulu, ya silakan. Ya, baik. Nah, jadi tadi kan kalau untuk penyalahgunaan kekuatan itu sudah disampaikan Pak Akbar. Mungkin saya ingin melihat dari sisi ketika seseorang dia dalam keadaan sendiri dan tidak ada orang yang melihat, jadi dia melakukan sesuatu tindakan yang semaunya karena dia tidak memiliki kemungkinan tidak memiliki integritas, tidak memiliki kejujuran dan segala macam. Mungkin itu. Oke, baik. Bagus. Lanjut Jessie ya, Jessie Olivia tadi mau menjawab. Saya, Jessie. Izin menjawab, Bu. Saya Jessie. Dari video yang saya tangkap, di situ dia memiliki kesempatan, memiliki celah untuk melakukan ketidakjujuran, yaitu mencuri. Yang pertama dari hal-hal kecil, yang kemudian berujung karena keserakahannya, dia mengambil ke hal-hal yang besar, kemudian dia terperangkap sama kesalahannya dia, sehingga dia sulit untuk keluar. Itu, Bu. Oke, ya luar biasa ya. Jadi dengan dia tidak jujur, kemudian dari hal kecil tadi yang disampaikan Pak Nara juga adalah tentang ketika ini tidak ada pengawasan ya. Oke, baik. Berikutnya lagi tadi siapa? Gardis ya. Oke, Gardis silakan. ya. Dari video yang saya tangkap itu seseorang yang melakukan segala cara itu secara instan. Jadi dia langsung tanpa proses yang seharusnya memang manusia lakukan gitu. Tapi kalau dia itu melalui lubang hitam itu, jadi itu tidak normal, maksudnya tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan seperti itu, Bu. Oke ya, melakukan sesuatu secara instan tanpa proses yang seharusnya. Ya, oke, bagus, Gardis. Next, silakan. Masih ada? Ya, Weni, silakan. Ya, oke. Mute, sorry. Jadi pada video tersebut yang saya tangkap maknanya itu adalah seseorang saat mengalami suatu masalah atau suatu kendala dan ternyata di satu kesempatan dia mempunyai peluang untuk mengambil suatu hak yang bukan miliknya atau bisa jadi itu korupsi. Jadi saat dia sudah memulai melakukan atau mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, jadi dia berpotensi seperti
apa ya, kayak ketagihan gitu kali ya. Jadi dia akan terus mengulangi karena dia mempunyai pengalaman mungkin ya untuk hal itu, sehingga pada suatu ketika dia akan mengambil terus sehingga terjerumuslah ke dalam satu, di situ ada lubang hitam gitu. Jadi korupsi itu dimaknai sebagai satu lubang hitam gitu, black hole gitu. Oke. Iya, oke. Tidak bisa keluar lagi dari lubang hitam tersebut gitu. Oke, ya, oke, bagus. Jadi itu ada. Ini saya sambil menulis ya, Bapak Ibu bisa lihat catatan saya dari apa. Saya coba tangkap intinya dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, next. Masih ada? Silakan. Sudah? Cukup? Oke. Jadi dari beberapa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi ya, dari Pak Akbar, Pak Nara, Bu Jesi, ya, kemudian Bu Gardis dan Bu Weni tadi, bahwa beberapa poin dari video yang pendek itu Bapak Ibu bisa melihat di sana ada kekuasaan, ya. Mungkin kekuasaan tadi dilambangkan dengan lubang hitam itu. Kekuasaan kan sesuatu yang kita dengannya bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Betul nggak? Jadi tadi itu kekuasaannya dilambangkanlah dengan lubang hitam, itu ada kekuasaan ya. Dengan kekuasaan itu, lubang itu bisa mengambil apapun di belakangnya, terciptalah sebuah kesempatan. Ya. Ketika ada kesempatan, ternyata dia gunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya, tidak jujur. Ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini saya menguraikan aja nih apa yang udah Bapak Ibu tulis di kolom chat. Kemudian karena tidak ada pengawasan, nah ini satu unsur penting juga. Karena tidak ada pengawasan, dia makin jadi. Ya, tadinya hanya ngambil sneaker, coklat aja kecil. Ketika dimakan, enak juga menikmati sesuatu yang gratis ini rupanya, gitu ya. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk yang lebih besar. Ada tulisannya di situ sebenarnya staff only, artinya hanya orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Tapi karena dia memiliki kekuasaan tadi, maka dia bisa membuka pintu itu. Dan dari hal yang kecil itu kemudian ya dia akan lanjut sampai hal yang besar, karena sifat manusia itu serakah. Pada dasarnya Bapak Ibu ya, manusia itu serakah. Manusia itu memang disebut ya bahwa sifatnya itu serakah dan susah berterima kasih. Maka kita harus mengelolanya supaya kita bisa mengatasi hal itu menjadi sumber keburukan bagi kita. Ya, bukannya ya bagaimana sih Bu, saya udah dilahirkan serakah, jadi ya gimana? Bukan gitu. Tapi inilah makanya perlu pendidikan anti korupsi seperti hari ini, supaya Bapak Ibu mempunyai awareness ya, gitu ya. Memiliki start awal untuk bekerja sebagai PNS dengan kesadaran penuh untuk tidak menjadi bagian dari sistem yang korup. Dari kasus yang saya sampaikan tadi dari tahun 2018 ya, kasusnya itu hanya menampilkan kasus besar Bapak Ibu ya. Kasus kecilnya kayak mana? Ribuan ya, mungkin ratusan ribu, banyak sekali. Terjadi setiap hari gitu. Artinya apa? Bapak Ibu pada saat masuk menjadi PNS, Bapak Ibu mungkin berada di dalam sebuah tempat yang belum berintegritas. Masih banyak praktek korupsi di sana. Kalau Bapak Ibu tidak dibekali, Bapak Ibu akan langsung saja menjadi bagian dari mereka. Lalu apa yang kita harapkan? Apakah bisa Indonesia menjadi lebih baik kalau PNS-nya selalu bekerja dengan cara yang sama? Harus ada proses perubahan. Diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi tadi orang yang bisa mencegah terjadinya korupsi di tempat tugas. Selain Bapak Ibu sendiri bekerja secara jujur dan amanah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya kekuasaan apa enggak? Sekarang.
Saya tanya nggak ada yang jawab. Saya tanya loh, saya tanya kepada 10 orang yang ada di sini, saya bertanya. Ya, saya bertanya kepada 10 orang yang ada di hadapan saya ini. Apakah saat ini Bapak Ibu memiliki kekuasaan? Punya, Bu. Punya. Bu Evi punya. Apa kekuasaan yang Bu Evi punya? Karena kita sebagai PNS sekarang sudah menjalani kebijakan publik, Bu. Sudah menjalani kebijakan publik. Gimana maksudnya? Ya maksudnya kita sebagai PNS diberi kekuasaan atau kesempatan untuk menjadi pelayan publik, Bu. Diberi kesempatan untuk menjadi pelayan publik, diberi kesempatan untuk melayani publik ya. Ya, siap, Bu. Ya. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Yang lain, punya nggak kekuasaan Bapak Ibu? Ibu Theodora, punya kekuasaan enggak, Bu? Nah, kedengaran Bu suaranya. Masih mute. Masih mute itu posisi. Punya. Punya. Apa kekuasaan yang Ibu punya? Suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengaran ya. Banyak noise-nya. Oke, yang lain? Pak Dwi, Pak Dwi belum kedengaran suaranya dari tadi nih. Pak Dwi punya ada kekuasaan? Punya Bu, punya. Apa kekuasaan? Kekuasaannya di sini karena kita sudah sebagai sudah menjadi seorang PNS, berarti kita punya kekuasaan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada kita dari pemerintah, Bu. Oke. Oke, bagus. Jadi Bapak Ibu sudah punya kesadaran bahwa Bapak Ibu sudah memegang lubang hitam. Oke. Saya balik lagi nih ke film tadi ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya kekuasaan, berarti Bapak Ibu sekarang memegang lubang hitam. Apakah pada saat tidak ada pengawasan, Bapak Ibu akan gunakan lubang hitam ini untuk keuntungan sendiri atau tidak? Nah, sekarang Bapak Ibu penentunya. Jadi Bapak Ibu sudah punya kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena Bapak Ibu telah diberi surat tugas, telah diberi SK Bupati. Ya. SK Bupati itu bermakna Bapak Ibu diberi kekuasaan untuk memberikan pelayanan publik. Tadi Bu Evi bagus sekali ya responnya. Sekarang kepada masyarakat yang mendatangi Bapak Ibu mau melakukan apa? Lubang hitamnya di tangan Bapak Ibu. Ya. Mau dipakai sesuai, mau dipakai menguntungkan diri sendiri, ataukah mau mengambil keuntungan. Nah, itu sekarang pilihannya di tangan Bapak Ibu. Ya. Kalau digunakan secara tadi mengambil yang bukan haknya, maka akan ketagihan. Dari mulai hal yang kecil kok enak, menikmati sesuatu tanpa usaha gitu ya. Jadi ingin lagi, ketagihan tadi ini ditulis ya, di sini ada. Jadi ketagihan dan kemudian menjadi pengalaman ketika bisa mengambil yang kecil, kemudian akan mengambil yang besar. Jadi ini langkah awal ya, langkah awal Bapak Ibu ketika memulai karir sebagai PNS, Bapak Ibu menyadari benar bahwa kalau Bapak Ibu tidak benar-benar dengan sadar mencegah jangan sampai melakukan korupsi, kalau Bapak Ibu bekerja ikut saja, pasti Bapak Ibu akan terbawa dalam kasus korupsi. Mengapa? Karena tadi fakta yang saya sampaikan itu 2018, 2019, 2020, 2021, apakah berhenti? Tidak. Makin jadi, makin banyak ya. Jadi termasuk nggak di tempat tugas kita? Termasuk. Kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan diri untuk menjadi seseorang yang membentengi diri dari kegiatan atau perilaku korupsi, maka Bapak Ibu
akan menjadi bagian dari pelaku korupsi di Indonesia. Padahal Indonesia sebenarnya punya peluang, Bapak Ibu ya, untuk maju. Karena potensi Indonesia besar sekali. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saya uraikan dengan sangat jelas di dalam slide saya. Apa itu potensi-potensi kekayaan Indonesia yang harusnya membuat Indonesia itu negara yang sejahtera. Lalu kenapa masyarakat Indonesia banyak yang miskin? Ya, tingkat kesejahteraan rendah, masih banyak. Tingkat kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia banyak juga yang belum baik. Tingkat pendidikan juga begitu. Kenapa? Karena banyak potensi Indonesia ini dikorupsi. Nah, ketika sekarang tongkat estafet sampai ke tangan Bapak Ibu, ya, sebagai generasi muda yang akan menjadi pengelola negara ini, yang sekarang berkuasa besar, memegang kekuasaan besar itu kan ada waktunya kan berhenti ya, Bapak Ibu, ya, akan pensiun. Bapak Ibulah penerusnya. Kalau ingin Indonesia pada saatnya akan menjadi lebih baik, maka ya penerusnya ini harus lebih baik dari sebelumnya. Ya. Oke. Saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu di sana lah ya, di tempat tugas Bapak Ibu, pernah tidak melihat orang memakai mobil dinas tetapi bukan untuk kepentingan dinas? Pernah lihat? Sering. Sering. Banyak, Bu. Banyak. Kemana misalnya ya yang pernah Bapak Ibu lihat tuh? Dipakai kemana? Dipakai kemana misalnya yang Bapak Ibu pernah lihat? Jalan-jalan sama keluarga, Bu. Jalan-jalan sama keluarga, ya. Hari Minggu. Pernah lihat di gedung kondangan di hari Minggu atau Sabtu ada yang parkir mobil plat merah, ada? Banyak, Bu. Ya. Yang pagi-pagi ke pasar, di lokasi pasar ada yang mobil plat merah atau motor plat merah parkir di sana, ada? Ada, Bu. Ada. Yang dipakai ngantar anak sekolah, ada? Ada. Pernah nggak Bapak Ibu melihat orang menegur atau ya menegur atau ngomongin lah gitu tentang pejabat-pejabat yang pakai mobil dinas itu untuk kepentingan pribadi? Pernah nggak lihat orang yang Pak itu kan mobil dinas nggak boleh dipakai itu? Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Belum pernah lihat. Tidak pernah. Belum pernah. Artinya apa Bapak Ibu? Masyarakat apa sikapnya terhadap masyarakat, terhadap pejabat yang memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi itu sikap masyarakat gimana? Cuek kali, Bu. Tidak peduli, Bu. Mungkin dianggapnya sudah biasa kali, Bu. Itu dia. Menganggap itu hal yang biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Korupsi udah biasa. Karena memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi itu korupsi. Itu perilaku korupsi. Kok kita lihat setiap hari orang korupsi, kok kita diam aja? Betapa, ini saya mau katakan, betapa korupsi itu sudah membudaya Bapak Ibu di tempat kita. Sudah begitu biasanya sehingga tidak terasa bahwa itu sebagai sesuatu yang salah. Masyarakat tidak lagi merasa itu sesuatu yang salah. Ini menjadi peluang bagi Bapak Ibu untuk terjerumus ke situ. Jadi harus ada, saya bilang kan, harus ada nih dari awal Bapak Ibu melangkah menjadi PNS. Harus ditumbuhkan kesadaran itu. Nanti Bapak Ibu baca ya, cermati. Makanya saya beri tugas Bapak Ibu itu tentang anti korupsi. Budaya masyarakat kita itu udah seperti itu. Kemarin ada peserta dari Puskesmas yang bercerita bahwa, aduh Bu, saya ini sering kalau ada masyarakat yang udah berobat, terus kemudian udah sembuh, mereka memberi saya, ya apalah buah kebun,
atau apa hasil apa gitu ya, ngantarin kami Bu gitu. Gimana Bu? Pernah nggak yang seperti ini Bapak Ibu di tempat tugas? Bapak Ibu kan udah 7 bulan, 8 bulan ya di tempat tugas. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin hal-hal kayak gitu? Pernah Bu. Nah, terus sikap Bapak Ibu gimana ketika menerima itu? Gimana sikapnya? Ketika ada yang memberi. Diterima ya, Bu Sarifah? Halo, Bu Sarifah? Iya, Ya? Bu. Diterima ya. Kenapa kenapa Bu Sarifah terima? Takut orang yang memberi tersinggung, Bu, sebenarnya, Bu. Takut kalau yang memberi tersinggung. Oke. Kalau kita menolak ya. Kalau kita menolak, takut tersinggung. Kalau Pak Cahya gimana? Waktu menerima, apa yang Bapak pikirkan? Saya terima sih, Bu. Iya. Apa dasar menerimanya itu? Maksudnya kita kan waktu itu menerima gitu ya, terus merasa gimana? Biasanya kalau dari warga yang di tempat saya bekerja itu kan memberi beras ya Bu ya, karena kan udah dia berobat kemudian sembuh, kemudian datang ke tempat kita, oh terima kasih ya Pak ya udah ngobatin saya, jadi ya saya terima Bu. Itu ya sih. Mungkin pertimbangannya karena itu kan sudah selesai pelayanannya gitu ya Pak? Sudah selesai pelayanannya Bu, iya Bu, sudah selesai dan sudah sembuh. Sudah sembuh. Jadi itu terima kasih ya, ucapan terima kasih. Iya, saya yakin walaupun mungkin Bapak Ibu tidak ikut merespon pertanyaan saya seperti Bu Sarifah dan Pak Cahya, saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tapi Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang sama, ya. Apakah itu boleh? Tidak, saya katakan. Itu korupsi. Mungkin Pak Cahya akan membantah ya Bu, gimana korupsinya, orang saya udah selesai. Kecuali dia sebelum berobat bawain saya, tolong dok saya diobati duluan misalnya ya, atau tolong saya dilayani duluan misalnya, maka mungkin itu terkait itu. Tapi ini udah selesai pelayanannya gimana? Itulah yang disebut gratifikasi. Gratifikasi atas asal katanya grateful. Apa tuh grateful? Berterima kasih. Ya. Udah selesai, memang udah selesai pelayanan semuanya, terus Bapak Ibu diberi sesuatu, itulah gratifikasi. Itu adalah kelompok bentuk korupsi yang ketujuh. Nanti ya di Undang-Undang TPTK, ya, tindak pidana anti korupsi yang ada dalam slide, nanti Bapak Ibu pelajari. Jadi itu korupsi. Loh kok korupsi Bu? Iya, kenapa? Karena yang bersangkutan datang kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu memberikan layanan publik. Semua layanan, semua pemberian setelah Bapak Ibu memberikan layanan publik adalah korupsi. Lain kalau misalnya Pak Akbar misalnya ya, ini misalnya mohon maaf nih contoh aja. Misalnya Pak Akbar itu malam hari ada kenduri terus bacain doa sebagai pembaca doa di acara itu. Setelah selesai baca doa kan dikasih amplop misalnya. Itu enggak korupsi. Kenapa? Membaca doa bukan SK yang diberikan Bupati kepada Pak Akbar untuk memberikan layanan publik. Layanan publik yang diberikan karena kekuasaan yang diberikan dari Bupati kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu menerima pemberian, itulah gratifikasi. Tapi udah selesai, iya. Kalau belum selesai, itu namanya suap. Kalau belum selesai, kalau belum diberi layanan, Bapak Ibu sudah diberi, diterima, itu namanya suap. Kalau udah selesai, itu gratifikasi. Kelompok ketujuh, ya, bentuk ketujuh dari korupsi. Jadi emang nggak boleh, nggak bisa. Gimana? Terima apa enggak nih? Atau enggak mau Bu saya mah itu mau udah kebiasaan kami, gimana? Gimana? Ada respon enggak Bapak Ibu dengan tahu ini? Ya. Baik, izin Bu. Ya, silakan Pak. Nah, saya mau
sekalian bertanya sih. Jika Iya. sudah kita jelaskan nih Bu sama orang yang ngasih kan, bahwa ini suatu tindakan yang tidak boleh kami terima, terus mereka tetap memaksa, udah tidak apa-apa, ini kami cuman untuk Bapak Ibu gitu. Itu apakah bisa dibilang kita korupsi juga itu Bu? Udah kita jelaskan sama dia gitu Bu. Iya. Berarti Faktanya kan Bapak terima. berarti memang harus tidak boleh diterima ya Bu? Tidak boleh. Ya Bapak Ibu. Karena kita tahu kan Bu, karena di kampung itu kan takutnya ya gimana ya? Ya, takut tersinggung ya. Tersinggung ya, oke. Ya. Sekarang takut tersinggung. Sikap masyarakat itu tergantung dari kita, Bapak Ibu. Kita kan bisa mengedukasi masyarakat ya. Sebelum masyarakat itu memberi, Bapak Ibu memberitahu, Bu, kami memberi layanan ini ikhlas ya. Dan saya sebagai melaksanakan tugas sebagai ASN, sebagai PNS. Jadi ini gratis. Bapak Ibu tidak usah merasa perlu memberi saya sesuatu setelah ini. Sampaikan dengan bahasa daerah, bahasa setempat yang dipahami masyarakat, ya, bicara dengan bahasa mereka. Atau Bapak Ibu bisa membuat anjuran di puskesmas, di rumah sakit, kan sekarang Bapak Ibu sudah ada wilayah zona integritas, ya. Jadi Bapak Ibu bikin poster, semua layanan gratis, gitu misalnya. Jadi Bapak Ibu juga melakukan tuh bagian dari strategi pencegahan korupsi dengan edukasi masyarakat. Itu tadi tugasnya Bapak Ibu. Apa tadi tujuan pembelajarannya? Udah saya sebut di awal ya. Mencegah terjadinya korupsi di tempat tugas. Faktanya sudah terjadi seperti itu, betul, saya tahu. Sekarang Bapak Ibu bisa nggak berperan menjadi seorang yang bisa mencegah terjadinya perilaku korupsi? Kalau misalnya Bapak Ibu pertimbangannya takut, itu kan karena masyarakatnya belum tahu. Tugas Bapak Ibu memberitahu, ya bisa kan? Kalau sudah selalu Bapak Ibu sampaikan, ya pelayanan yang saya berikan ini Bu gratis. Pelayanan yang saya berikan adalah karena saya melaksanakan tugas sebagai PNS dan kami sebagai PNS dilarang menerima pemberian dari masyarakat karena kami hadir sudah digaji negara. Begitu dong Bapak Ibu, ya. Maka masyarakat akan respect, akan hormat PNS tuh. Gitu. Dan masyarakat memang jadi tidak terbebani kan Bapak Ibu. Kalau masyarakat itu kan yang memberi seperti itu biasanya ya mohon maaf nih. Biasanya masyarakat yang berada di daerah ya. Mohon maaf, misalnya non educated people ya. Atau mereka yang sebenarnya malah sebenarnya tingkat ekonominya rendah. Dengan memberi itu kan berarti kan ada sesuatu yang harus mereka cari untuk memberi Bapak Ibu, ya. Beras itu bernilai bagi mereka, gitu ya. Jadi kita membebani mereka dengan itu kan berarti negara tidak memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Padahal Bapak Ibu dihadirkan ke sana sebagai kepanjangan tangan negara untuk melayani masyarakat. Saya takut Bu, kalau misalnya masyarakat ditolak itu tersinggung. Nah itu tadi ya dari awal. Kemudian mana takut Bapak Ibu masyarakat tersinggung atau Bapak Ibu kena delik pidana korupsi. Semua pemberian Bapak Ibu harus ditolak. Saya ulangi, semua pemberian pasca pelayanan publik harus ditolak. Tadi saya udah bedakan dulu ya, mana pemberian yang karena pelayanan publik, karena yang bukan dari Pak Akbar misalnya, kalau baca doa. Bapak Ibu mungkin punya tugas lain, atau punya sumber penghasilan lain. Tetapi kalau terkait terhadap pelayanan publik, maka itu gratifikasi. Harus ditolak. Tolak dari awal. Sekarang gimana kalau nggak bisa menolak? Misalnya, kalau ditolak akan membahayakan nyawa kita. Kondisinya seperti apa? Ya, Bapak Ibu mungkin tahu seperti apa kondisinya. Misalnya, ya. Atau kita nggak tahu, tiba-tiba dia udah ada di rumah. Kan kita di kantor ya, masih di tempat tugas. Dia datang dong ke rumah, ini rumahnya Pak Akbar. Iya betul. Tolong ini untuk Pak Akbar, dari siapa? Oh ya, bilang aja lah dari Bu Sofi, gitu. Nanti Pak Akbar tahu kok, gitu ya. Ketika kita pulang sampai rumah, lah ada barang itu. Itu kan kita udah nggak bisa menolak, ya. Sudah ada. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus lapor, Bapak Ibu. Sekarang di unit kerja di setiap
daerah sudah ada yang disebut dengan unit pengendali gratifikasi. Bapak Ibu bisa lapor ke sana atau Bapak Ibu bisa langsung lapor lewat aplikasi KPK yang namanya Goal Online. Gratifikasi online. Jadi ada aplikasinya di Play Store, Bapak Ibu lihat nanti ada namanya Goal. Itu di slide saya juga ada, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi nggak ada Bapak Ibu katakan saya itu melakukan ini karena ya gimana ya Bu, sulit kondisinya, kalau saya tolak masyarakat tersinggung. Jadi kalau nggak diterima gimana gitu ya. Itu hanya Bapak Ibu membiarkan atau menumbuh kembangkan budaya korupsi. Tadi ingat di video itu, dimulai dari hal yang kecil. Beberapa kilo beras, ya, beberapa bungkus makanan, beberapa beberapa sisir pisang misalnya ya. Itu lebih kecil daripada sneaker tadi kan, harganya 8.000 sneaker itu kalau di Indomaret. Ya kan? Selalu diawali dari hal yang kecil Bapak Ibu. Tapi kalau udah terbiasa nih Bapak Ibu menerima, insya Allah Bapak Ibu naik jabatan, jadi manajer dari wadir rumah sakit, wadir keuangan, ya. Bukan nggak mungkin ya, jangan salah. Lalu Bapak Ibu memegang kekuasaan yang besar dan menentukan tentang rekanan mana yang akan menjadi penyedia alat kesehatan di rumah sakit. Itu yang ditawarkan dia bukan lagi sebuah sneaker, tapi segebok uang. Ya. Atau tiket perjalanan wisata ke luar negeri. Akan berkembang ke sana. Hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu akan menemukannya. Artinya, Bapak Ibu sadari dulu dari awal ini. Untuk tidak membiasakan itu dan dari awal tahu bahwa itu hal yang terlarang. Bahwa itu Bapak Ibu melanggar amanat yang diberikan negara kepada Anda. Tadi Anda harus menjadi orang yang jujur dan amanah. Saya balikan ke tujuan pembelajaran ini. Tujuannya Bapak Ibu menjadi seorang PNS yang jujur dan amanah. Dan mampu mencegah terjadinya korupsi di tempat tugas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda, yakin saya, Bapak Ibu hanya akan menjadi salah satu dari pegawai yang menjalankan sistem penyelenggaraan negara yang korup. Kenapa? Karena kepala daerahnya korup tadi itu. Berapa Bapak Ibu pejabat bupati yang sudah ditangkap KPK? 375. Banyak sekali kan? Artinya apa? Kalau pejabatnya aja korup, pimpinan puncaknya, pasti sistem yang dibangun di situ itu ya seperti itu. Lalu Bapak Ibu jawab lah, ya sudah Bu, nggak apa-apa kan pimpinannya juga begitu. Kalau saya gitu kan sama, berarti kita sepaham Bu, nyaman kan. Iya, lalu apa yang bisa Bapak Ibu sumbangkan untuk perbaikan Indonesia? Berarti Bapak Ibu akan menjadi bagian yang buat Indonesia susah maju. Ya. Jadi banyak omong saya. Apa ada pertanyaan? Ya. Oke. Mungkin saya akan apa ya? Atau saya putar saja lagi video ini ya. Jadi nggak perlu bicara tapi Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Kok ini lagi? Ini. Oke, mari kita saksikan apa lalu yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi ya. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi! Strategi pemberantasan korupsi dan rencana aksi berantas korupsi.
Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, becak anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja sistem yang rumit harus diperbaiki, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.
seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas, karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu. Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia. Oke, Bapak Ibu, mari kita simpulkan apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari sesi video yang saya putar tadi. Ada berapa strategi pemberantasan korupsi? Ada 3, Bu. Ada 3. Oke, yang pertama adalah Represi. Strategi perbaikan. represi. Ya, yang kedua Perbaikan sistem. Perbaikan sistem. Yang ketiga Edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye. Kira-kira Bapak Ibu bisa berkontribusi di mana? Edukasi dan kampanye. Oke ya, edukasi dan kampanye bisa. Bapak Ibu tadi seperti contoh yang saya sampaikan ya, kalau itu menjadi kebiasaan masyarakat di tempat Bapak Ibu bertugas, berarti masih ada begitu banyak hal yang perlu diperbaiki di sana kan Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu bisa buat edukasi kepada masyarakat ya, buat poster, buat apa dengan menyampaikan atau video singkat ya diputar di Puskesmas gitu ya di saat-saat tertentu gitu kan, biasanya di Puskesmas ada tuh video yang tersedia dan ini bisa menjadi kegiatan untuk Bapak Ibu melakukan aksi perubahan loh. Aktualisasi di rancangan aktualisasi bahwa itu menjadi masalah kebiasaan masyarakat yang masih melakukan pemberian pasca pelayanan publik gitu ya. Karena itu nyata masalah Indonesia ya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti membuat video dan diupload di YouTube itu juga menjadi salah satunya ya. Kemudian apalagi tadi strategi yang kedua? Perbaikan sistem. Perbaikan sistem. Bapak Ibu apa yang bisa dilakukan ya terkait perbaikan sistem. Jadi apakah sistem di tempat Bapak Ibu bekerja itu sudah transparan? Ya kan? Masyarakat tahu benar layanan hak mereka apa, hak layanannya apa, biaya yang harus mereka bayar berapa misalnya. Terus kemudian apakah bisa dikurangi kontak antara masyarakat dengan administrasi layanan publik gitu ya. Ya, misalnya bisa nggak misalnya pembayarannya online, misalnya pakai tidak harus tatap muka, mengurangi sistem yang memungkinkan masyarakat bisa main mata dengan petugas dan seterusnya ya. Jadi emang disadari faktanya kita memang masih berada di dalam posisi ini, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa berkontribusi di sana ya. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kita harus mengakhirinya di sini karena ini hari Jumat dan Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Bagi yang laki-laki tentu perlu persiapan dan tentu sangat tidak elok kalau Bapak Ibu masih harus mengikuti sesi gitu ya. Itu adalah hak Bapak Ibu untuk beribadah tepat waktu. Gitu. Jadi ini kita tadi Bapak Ibu kan udah masuk lebih awal ya.
Saya juga mengurangi waktu istirahat saya hanya 15 menit, dan itu bagian dari upaya kita untuk dapat memberikan layanan publik yang maksimal ya, karena itu tugas kewajiban kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jika ada pertanyaan Bapak Ibu masih bisa menghubungi nomor WA saya ya. Saya tunggu tugasnya paling lambat hari Minggu jam 4 sore ya. Selamat bekerja, nanti ada tugas-tugas kelompok, Bapak Ibu akan menikmati dinamikanya ya. Mungkin nanti pada sesi kesempatan kita bertemu lagi untuk coaching agenda tanggal 6 kalau saya tidak salah. Tanggal 4 atau tanggal 6 ya. Coaching agenda kita akan bertemu satu kali lagi bersama saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan hal-hal yang mungkin ingin masih Bapak Ibu diskusikan dengan saya. Begitu ya. Baik, terima kasih atas semua partisipasi dan perhatian Bapak Ibu pada sesi saya hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Kembalikan ya, oke sama-sama. Saya kembalikan kepada Pak Faisal ya, silakan. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, Bapak Ibu, saya izin live ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Dadah. Kita belum foto ya sama WI-nya. Oh, udah ada yang screenshot belum? Boleh nih, udah bisa di download tadi, nanti aku kirim ke grup ini ya. Siap. Sip. Terima kasih, Wen. Terus untuk penugasannya gimana, teman-teman? Yang role play sih agak berat ya. Ya, role play kelompok tuh. Saya tidak pandai video. Yang pandai acting. Tidak pandai acting juga, Pak Ketua. Mana? Kita serahkan kepada Jesse. Yes. Mungkin Pak Ketua mau sholat kah? Udah mau pergi kah? Iya, kami mau pergi semua. Oh, mau pergi semua. Oke, diskusinya di WhatsApp ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebentar. Barusan kita sudah melakukan pembelajaran tentang anti korupsi. Menurut saya tidak ada hal-hal yang urgent lah untuk disampaikan. Paling tadi ya tugas tadi ada beberapa yang saya sempat foto atau screen saya kirim ke Pak Ketua tadi ya. Pak ya. Nah, nanti mungkin di-share aja untuk nanti teknis pembuatan tugasnya silahkan Ibu diskusikan, Bapak Ibu diskusikan lewat forum masing-masing aja ya, masing-masing kelompok. Siap, Pak. Oke, untuk sekarang kayaknya kita akhiri sampai di sini ya dulu. Saya mau izin live juga, mau ibadah sholat Jumat. Terima kasih Bapak Ibu ya, walaupun tadi ada perubahan jadwal mendadak, Ibunya mau dipercepat, tapi Bapak Ibu bisa mengondisikannya dengan baik. Saya berterima kasih. Untuk itu saya akhiri di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi nanti agenda 3 ya depannya. Agenda 3. Oke, baik. Saya pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada kesalahan atau dari tutur kata atau perilaku mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Print screenshot. Jadi bagi terkait tentang tugas kita, apakah kita mau syuting sama-sama atau masing-masing atau gimana ya? Skenario ya kita belum ada gambaran ya kayaknya. Itulah makanya minggu lagi tuh. Kenalan hari Minggu. Mungkin yang bapak-bapak mau sholat dulu kali. Siapa tahu nanti dapat inspirasi gimana gitu. Siap. Hidayah. Bisa.
Kebetulan kalau mau dia sama dengan Bu Sofiati juga. Jadi contohnya aku punya sih. Nah, boleh nanti. Nah, boleh tuh. Kalau kita mau diskusi bisa bikin Zoom gitu, kalau mau boleh nanti boleh fasilitasi ya. Kan kayak gitu. Siap, nanti habis Jumatan ya. Oke. Kita bahas di Zoom-nya. Ya, izin live. Yuk semuanya, bye. 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 Selamat siang. Bye.